Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Ramadan. Saya dari kelas 5G, MPM saya 223510681. Di sini saya akan menjelaskan tugas DPM 14, yaitu React Hook. Nah, kita bakal langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini saya akan melakukan penjelasan tentang pengertian React Hook, use state, use effect, use context, use reducer, use ref, use imperative handle, use layout effect, use insertion effect, use ID, use transition, use different value, use since external store. Nah, di sini akan mempelajari tentang beberapa tentang React Hook tersendiri dengan beberapa poin-poin, yaitu ada yang tadi telah saya sebutkan. Baik, kita selanjutnya aja tentang pengertian React Hook. Nah, di sini React Hook sendiri merupakan tambahan baru pada React yang memungkinkan Anda menggunakan status dan fitur React lainnya tanpa menulis komponen kelas. Fungsi JavaScript juga yang dikenal sebagai hook memungkinkan Anda untuk menghubungkan status React dan fitur hidup dari komponen fungsi. Nah, di sini kan menghubungkan antara komponen fungsi yang ada menggunakan React Hooks. Nah, contoh yang pertama ada use state. Di sini kita bisa lihat ketika kita increase counter, dia akan memasukkan value count. Dan di mana itu menambahkan dari 0 ditambahkan 2 lagi, itu sebanyak ketika kita menekannya, yaitu menggunakan set count preview, yaitu pref tambah 1. Nah, karena dia ada 2 pref, jadi dia menambahkan 2. Nah, di sini kita bisa lihat di console log-nya juga ada hasilnya juga. Di sini kita menggunakan export const state example. Jadi mana itu akan membuat sebagai pernyataan atau sebagai bilangan kalau fungsinya yaitu state example. Nah, di sini menggunakan const count set count, menggunakan use state. Nah, sebagai increase count kita bakalan membuat fungsinya yaitu set count preview sama dengan preview plus 1, dan juga yang di bawahnya sama, dan di bawahnya console log count itu sebagai ketika kita menekan tombol tersebut bakalan memunculkan angka-angkanya pada konsol. Nah, baik, selanjutnya use effect hook. Di sini sebagai salah satu efek dari hook, yaitu kita bisa menampilkan pause dengan menekan tombol toggle. Ketika kita menekan tombol toggle, kita bisa memunculkan pause. Ketika kita menekannya lagi, bakal menghilangkannya, gitu. Di sini menggunakan use effect, yaitu fact JSON page holder sebagai pembacaan dari pause-nya atau data pada website yang akan kita buat dengan respon JSON dan juga set data JSON, gitu. Jadi dengan console log Pedro, nanti kalau kita melihat di console log bakal ada tulisan Pedro. Nah, di sini return itu sebagai tampilannya. Baik, selanjutnya aja. Di sini ada use context hook. Kita mengimpor seperti biasa from React dengan create context, use state, dan use context karena kita menggunakan use context hook. Nah, di sini ada beberapa ekspor fungsinya, yaitu global state context. Di sini juga ada kita ekspor lagi fungsi konteksnya sampel yang dari sebelumnya telah kita buat di use state. Nah, kita bakal membuat fungsinya itu menggunakan return global state. Ini sebagai tampilan. Nah, untuk const child toggle itu ketika kita menekan toggle state-nya bakalan bisa menjadi current state off and on. Jadi, ketika kita set toggle use context global statement. Nah, di situ ada div button click set is toggle preview sama dengan tanda seru preview toggle state. Nah, const child play-nya itu menggunakan fungsi is toggle use global state. Jadi current state-nya itu is toggle
on or off. Baik, selanjutnya use reducer menggunakan fungsi reducer, yaitu mengambil dua fungsi, yaitu state and action. Jadi ekspor cons-nya reducer example itu state dispatch sama dengan use reducer tutup kurung reducer, koma kurung perawal con sama dengan 0, dimulai dengan indeks 0 dan tutup kurung. Nah, di sini sebagai tampilannya itu div bakalan menghasilkan seperti gambar di samping ini. Kita bisa menambahkan cons dan bisa mengurangkan cons, yaitu di sini ada tampilan pertama dan sebelahnya lagi adalah tampilan kedua, yaitu cons reduce direction menggunakan switch and cast, dimana kita bakal menggunakan perulangan ketika increment, decrement, dan double. Ketika console lognya tidak ada antara increment, decrement, double, dia bakalan memunculkan no action type. Jadi penggunaan dari fungsi reducer example itu constant dispatch sama dengan use reducer const sama dengan 0, dimulai dari 0. Dan di mana di sini ada on klik button dispatch type set decrement double. Dimana ketika kita ganti untuk yang pertamanya harusnya increment, kita ganti set, dia bakalan error. Baik, selanjutnya ada use ref. Di sini ada export cons ref example yang telah sebelumnya kita mau ekspor fungsi ref example dan cons on click. Cons on click ini sebagai dimana kita mengklik pada konsol pada website. Jadi kita memasukkan nama Pedro, kita konsolok, kita tekan konsoloknya bakalan muncul text rendered. Nah, returnnya input text sebagai ref input ref dan juga on click button konsolok. Nah, di sini ada juga contoh lainnya, yaitu ada example juga menggunakan tapi menggunakan fungsi yang berbeda, yaitu cons count set count menggunakan use stat sebelumnya. Jadi previous count-nya itu menggunakan use ref. Jadi untuk menggunakan efeknya kita menggunakan use effect previous count dot current sama dengan count. Jadi untuk membaca count-nya adalah menggunakan yang telah kita set di preview sebelumnya. Ketika kita menekan increment bakal menambahkan count dan juga memperlihatkan previous count sebelumnya. Jadi kita lanjut aja ke use imperative handle hook, itu memasukkan fungsi imperative hand example dan juga fungsi input ref sama dengan use ref. Nah, di sini ada untuk memasukkan tampilannya, itu focus input and clear input. Nah, untuk selanjutnya ada cons custom input forward ref props ref sama dengan cons input ref use ref. Nah, di sini ada fungsi lagi use imperative handle ref sama dengan focus input ref current focus dan clear input sama dengan input ref current value. Jadi kita bisa menghapus yang inputan yang telah kita input dan juga bisa memfokus ke input. Baik, selanjutnya kita bakal lanjut aja ke use layout effect hook, yang dimana menggunakan layout effect hook sebagai fungsi utama, yang dimana kita akan memasukkan data-data menggunakan cons lagi untuk memanggil datanya, yaitu dengan box width, set box width, use stat, box ref sama dengan use ref, dimana use layout effect-nya yaitu if box ref current set box width box ref current offset width. Jadi kita akan membuat meresize atau mengecilkan sebuah data menggunakan use layout effect, yaitu kita bisa mengecilkan dan membesarkan dengan menggunakan ref yang telah kita masukkan. Jadi bakalan memperlihatkan current box sebelumnya atau tampilan sebelumnya menjadi
yang telah kita ganti gitu. Jadi selanjutnya ada use insertion effect hook, di mana kita bisa import use insertion effect from React. Kita bakal mengekspor cons-nya insertion effect example, yaitu sama dengan use insertion effect dengan bakal kurung dengan const style sama dengan dokumen create element sama dengan style, dimana kita akan mengambil dokumennya dari style text contentnya itu dynamic class, colornya warna white, background color itu blue, pendingnya 10 px pixel. Nah, di situ kita bisa lihat hasilnya menjadi warna biru dan juga warna putih bagian tulisannya, yaitu menggunakan dokumen head event child style. Kita bakal menggunakan return dokumen head remove child style, dimana kita bakal memasukkan div class namanya dynamic class, yaitu style with use insertion effect, dan bakal mengeluarkan tampilan seperti gambar di samping kanan. Baik, kita langsung saja ke use ID, di mana kita akan kita bisa memasukkan ID pada tampilan yang akan kita buat, yaitu menggunakan use ID example, yaitu cons pertama ada ID, use ID menggunakan sama dengan use ID. Cons 2 ID 2 itu use ID juga. Nah, kita akan return untuk memanggilannya menggunakan HTML4, yaitu memasukkan enter your name. Kita tidak lupa juga memasuki ID sama dengan ID itu sebagai pembaca kalau dia menggunakan fungsi ID yang telah kita masukkan pada export cons use ID example sebelumnya. Baik, selanjutnya ada use transition hook, yang dimana kita bisa melakukan transition, dimana kita mencari item atau mencari sesuatu yang telah kita masukkan datanya dengan search, yaitu menggunakan item array from length 100 menggunakan strip dan i sebagai indeksnya dengan item ketika i tambah 1. Jadi const handle filternya yaitu sama dengan const value target value, set query value, start transition, const filter item to low case, include value to lower case, set filter items filter. Nah, di sini kita bisa lihat di mana kita input type text, yaitu value query, dan juga on handle filter dengan placeholder search item. Expanding bakalan ada loading ketika pencarian, dan juga filter item map item index. Nah, indeks yang telah kita masukkan. Baik, selanjutnya ada use different value. Ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, tapi ada perbedaannya, yaitu terletak pada penggunaan dari fungsinya, yaitu menggunakan different query use different value, dimana kita mau masukkan item 3 dia bakal masukin apa saja yang berhubungan dengan angka 3, seperti yang gambarnya samping gitu. Kalau tadi gambar yang di samping kita lihat, itu bisa dibilang dia angka 3-nya harus di awal semuanya. Jadi menggunakan different query itu sebagai untuk loading, untuk mencari datanya, dan juga filter item index item sampai seterusnya gitu. Baik, selanjutnya ada usage eksternal. Di sini bakal menggunakan contoh dari Pokemon list. Yang pertama itu sebelum menggunakan Pokemon Store JS, yang sebelumnya adalah index JSX-nya, atau yang tidak menggunakan JS ini menggunakan dua beda file untuk menyatukannya menjadi satu. JS Store sebagai backend-nya atau sebagai datanya, dan juga indeksnya sebagai tampilannya. Nah, di sini kita bisa lihat export const eksternal sama dengan Pokemon set Pokemon stat constat use use effect const Pokemon assign const response await fact. Nah, di sini ada responsnya itu ini. Nah,
Ketika kita ingin membuat seperti ini, kita bakal menghilangkan bagian use effect-nya agar si untuk memasukkan ini. Jadi kita akan memanggil si use effect-nya sebagai si Pokemon Store.js. Jadi effect Pokemon yaitu ini sebagai tampilannya. Jadi di sini use effect-nya conspect change. Jadi ya seperti itu. Jadi di sini ekspor ini sebagai pemanggilnya juga. Tapi sebagai use effect-nya untuk pemanggilan dari si Pokemon-nya atau si data Pokemon-nya itu berada di link ini. Ketika kita ingin memisahkan filenya, jadi kita harus menghilangkan ini dengan memasukkan di mana si kita mengambil data dari si Pokemon Store-nya. Baik, selanjutnya terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.